kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok. Ya, jadi konseling kelompok berarti kita akan mencoba untuk bersama-sama, ya, bersama-sama berdiskusi bersama-sama, saling terbuka, ya, dengan satu tujuan yaitu untuk mengentaskan sebuah permasalahan. Ya, adapun tema yang akan kita angkat pada uh, sesi kali ini yaitu berkaitan dengan perceraian orang tua, ya, perceraian orang tua. Jadi di sini dalam aktivitas kita ke depan kita akan mencoba untuk menyepakati ya tentang asas-asas ya. Yang pertama yaitu yang asas keterbukaan. Jadi setiap anggota kelompok ya anakku ya semuanya sedapat mungkin untuk terbuka ya. Yang kedua kita akan sama-sama balik sini sedikit, balik sini sedikit. Ya, ya kita akan sama-sama untuk menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Ya, jadi segala apapun yang akan kita sampaikan di kelompok ini, kita usahakan untuk tidak perlu keluar kemana-mana. Anakku ya, tidak perlu keluar kemana-mana, cukup ustaz saja yang tahu, kemudian rekan-rekan yang lain. Ya, itu. Kemudian berikutnya kita harus aktif. Ya, jadi ketika ada ketika kita diminta untuk diskusi, kita diminta untuk mengungkapkan jawaban, kita diusahakan untuk aktif. Kenapa ya? Siap ya? Siap? Siap. Siap semua ya? Oke. Bagus ya. Baik. Kita masuk di tahap permainan ya. Kita mencoba dulu untuk bermain-main sedikit ya, biar kita bisa lebih rileks ya mengikuti aktivitas kali ini. Saya akan mulai dengan aktivitas tebak-tebakan. Oke? Are you ready? Ready. Oke. Nah, silakan jawab secara bersama-sama ya. Dengan jawaban yang singkat, padat tapi benar. Ya. Langit pagi warna apa? Biru. Oke, bagus. Kelelawar tidur di Pagi hari. pagi hari. Oke. Oke. Kemudian langit sore berwarna Oranye. merah, Oranye. oranye. Jingga. Oke, jingga. Langit malam berwarna Malam. Gelap. Biru. langit malam berwarna hitam. Ya, oke, baik, cukup ya. Oke, nah sekarang saya akan mulai dengan pertanyaan pertama ya, anakku ya, terkait dengan tema kita pada sesi kali ini. Ya, sebagai anak yang kondisi orang tua dalam kondisi berpisah, ya. Tidak sama-sama lagi, ya, mungkin memiliki kehidupan yang lain, ya. Bagaimana dalam pikiran kalian, berdasarkan pengalaman yang kalian sudah alami, ya, apa saja yang kalian rasakan? Dimulai dari, ya, silakan. Itu bisa memicu kepada psikologi seorang anak Diana? dan membuat perilaku anak berbeda ketika menghadapi permasalahan keluarga, seperti anaknya itu selalu menyendiri, tidak suka berteman, atau mungkin malah mau bunuh diri atau apakah. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Baik. Nah, menurut Anan sendiri? Kalau saya, hal seperti itu bisa membuat anak mengetahui seberapa pentingnya menjadi seorang bapak, seberapa pentingnya tanggung jawab jika sudah bersuami, Ya. dan seberapa pentingnya seorang anak untuk dijaga,
bukannya untuk ditinggali. Oke, bagus. Kita nak? Menurut saya, kejadian tersebut mungkin dapat mempengaruhi psikologi seorang anak di kalangan masyarakat, Mm-mm. diakibatkan karena mungkin trauma yang mendalam akibat melihat perlakuan orang tuanya, dan seperti rasa menyesal yang berlebihan. Terkadang mungkin seorang anak ingin bunuh diri akan frustasi atau mencoba hal-hal yang mungkin diharamkan oleh agama, Seperti apa itu? seperti mungkin hisap ganja, Mm-mm. narkoba, dan sabu-sabu. Mm-mm. Tapi mungkin jika seorang anak itu dilandasi oleh agama, dia tak akan pernah mencobanya. Tapi dikala memang itu anak frustasi, dia menyendiri, bahkan mungkin jika menyendiri begitu dia berpikir, apakah saya pantas untuk mati, karena tekanan hidupnya yang berlebihan yang diberikan oleh dampak kedua orang tuanya ketika pertikaian tersebut. Mm-mm. Seperti itu ya. Baik. Kita mulai dengan diri sendiri ya, masing-masing. Sejak kapan perceraian kedua orang tua itu terjadi? Ya. Waktu dari kecil, Mm-mm. Di usia berapa itu nak? masih baru kayaknya usia 9 bulan. 9 bulan ya. Jadi waktu 9 bulan itu bapak ibu sudah Bercerai bercerai. Dan sejak itu ikut sama siapa nak? dengan ibu. Bukan ibu ya. Oke. Kita anak bagaimana? Perceraian yang terjadi dalam keluarga saya itu dimulai pada usia saya 14 tahun atau kisaran umur kelas 3 SMP. Iya. Ya, Dan ikut sama siapa nak? ikut sama bapak. Bapak ya. Oke. Kalau kita nak? Pertikaian dalam keluarga saya itu terjadi sekitar 4 tahun. Usia tambah tahun. Iya. Masih Dan perceraian terkait. terjadi kisaran 7 atau 6 tahun. Karena di situ kurang pasti adanya. Masih kecil, masih samar-samar ingatan. Oke. Jadi mulai eh, bapak ibu sudah banyak mungkin konflik ya. Itu di usia 4 tahun. Iya, Oke. Dan waktu itu tidak tahu penyebab atau konfliknya apa. tidak tahu, karena cuma didengar kayak tidak setuju dari keluarga papa. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari pengalaman ini semua nak, ya pengalaman yang kalian rasakan, kalian alami sebagai anak yang tidak utuh ya dalam artian keluarga. Bagaimana sikap tak ya terhadap ayah dan ibu saat ini? Gimana? Sikap saya kepada orang tua saya setelah kejadian ini, saya mulai beradaptasi dengan keluarga yang baru saya, karena mau diapa lagi kalau kita malah menjauh, kita bisa saja durhaka. Jadi saya harus terima kenyataan apa adanya dalam keluarga saya. Tapi pada saat awal-awal bagaimana nak? Mungkin masih ada penolakan dalam hati, tidak diterima. Tapi semakin berjalannya waktu, saya harus menerimanya perlahan-lahan. Oke. Jadi sudah mulai untuk bisa berdamai ya, Ya. berdamai dengan kondisi keadaan ya. Oke. Nah, menurut anak sendiri, Yang saya rasakan mungkin perasaan yang sangat tidak disukai, karena
perasaan saya tersebut merasakan apa yang kita tidak inginkan, itu tidak punya bapak. Tapi saya harus bisa menerimanya dan terus berdoa supaya ada yang bisa menggantikannya lebih baik. Oke. Jadi menggantikan, berharap besar ada pengganti ayah begitu. Nah, dan sekarang apa yang terjadi? Karena waktu di kelas 2 SMP ibu menikah, tapi pas kelas 2 SMA ibu berpisah lagi karena suatu hal masalah. Mereka berdua berpisah. Oke, jadi yang dialami itu dalam keluarga Tak itu 2 kali perceraian ya. Iya. Oke, untuk perceraian kedua ini, bagaimana Ananda menyikapi ini? Apa yang dirasakan ketika sudah punya pengalaman yang pertama, ayah ibu bercerai, kemudian lanjut lagi ke di masa remaja ya, sudah masuk masa remaja SMP. Itu apa yang dirasakan? Saya merasakan perasaan yang aneh karena dari kecil saya sudah terbiasa memanggil bapak. Pas pertama kali saya masih memanggilnya om, tapi saya berusaha untuk benar terbiasa untuk memanggilnya bapak karena dialah yang akan menjaga ibu. Tapi dia tidak selamanya. Akhirnya kandas juga ya. Iya. Setelah tahu ada perceraian yang kedua, apa yang Anda rasakan? Saya merasakan kayak kenapa cuma sebentar sekali saya merasakan seorang bapak, sedangkan di masa sekarang saya perlu yang namanya bapak. Tapi Allah takdirkan hidup ini jalan yang saya harus tempuh. Ya, yang bapak. Apa yang Anda harapkan? Saya berharap semoga ibu saya mendapatkan suami yang bisa menjaganya sampai tua, yang bisa menemaninya sampai tua, dan saya berharap semoga dia mendapatkan suami yang bisa menghargai anaknya. Apakah ayah yang kedua ini belum bisa mewujudkan sikap menghargai anak nggak? Atau bagaimana bagaimana pengalaman ketika bersama dengan ayah yang kedua ini? Kadang saya merasa iri ketika dia menelpon anaknya. Karena sebelum menikah dengan ibu saya
dia juga sudah pernah menikah dan mempunyai anak seperti ibu saya. Oke. Mm. Tapi saya selalu sabar ketika dia menelpon anaknya, lalu dia menelpon di dekat saya. Saya merasa kayak gimana ya? Kayak gimana, nak? Nggak apa-apa. Kayak gimana itu? Kayak sakit hati lihat bapak saya begitu. Merasa cinta kasih sayangnya terbagi atau bagaimana? Terbagi. Jadi terbagi. Oke. Dan ketika menghadapi itu hanya bisa bersabar. Iya, Pernah diungkapkan tidak sama ayahnya waktu itu, nak? pernah. Hmm? Enggak pernah. Nggak pernah. Dicurhatkan ke saudara mungkin atau ke ibu? Enggak. Kenapa? Lebih baik dipendam. Oke. Ada momen yang indah tidak bersama dengan ayah yang kedua ini? Ada. Bagaimana itu, nak? Ketika apa gitu? Ketika pergi berliburan Mm-mm. ke Lembana, Mm-mm. di situ saya dan ibu dan kakak sedang berlibur ke Lembana Mm-mm. dan berkemah di atas. Mm-mm. Saat tengah malam hujan turun dan membasahi tenda saya, dan tenda saya di situ pun lagi bocor, jadi airnya tembus ke tenda. Mm. Jadi saya sama kakak dan bapak begadang untuk menguras airnya, Mm. dan paginya baru saya tidur. Siangnya saya pergi naik lagi ke air terjun. Mm-mm. Di situ di air terjun saya sama bapak dan mama dan kakak masak di samping air terjun. Lalu kita makan bersama, menikmati pemandangan dan udara yang segar. Oke. Dan itu menjadi saat-saat yang bagaimana? Tidak bisa dilupakan. Oke. Itu menjadi saat-saat yang apa? Di situ saya merasakan ternyata seperti ini rasanya kalau punya bapak. Hanya satu momen itu saja, nak, yang teringat atau mungkin Ya, oke. Bagaimana dengan momen yang tidak menyenangkan bersama ayah tiri? momen yang tidak menyenangkan ketika mereka berdua bertengkar, lalu saya ada di hadapannya. Saya merasakan kayak kenapa mereka berdua bertengkar di depan saya. Kayak saya mau membela salah satunya, tapi saya ini seorang anak. Saya hanya bisa bergerak jika ibu saya disentuh. Tapi di situ mereka hanya bertengkar dengan menggunakan mulut saja. Usia berapa waktu itu kira-kira, nak?
1 SMA. Sudah kelas 1 SMA. Oke, dan lantas setelah itu? Setelah itu bapak keluar untuk sementara untuk menenangkan hatinya, dan ibu di dalam kamar untuk menenangkan hatinya juga. Lalu beberapa hari kemudian mereka baikan lagi. Oke. Tadi disampaikan bahwa akhirnya di kelas 2 SMA mereka pun bercerai. Kira-kira tahu penyebabnya apa, Nak? Tidak, Ustaz. Tidak. Oke, kita masuk ke Anda, ya. Ditinggal ayah sejak usia 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun. Nah, otomatis mungkin di usia 5 ya, usia 4 itu masih lengkap. Iya. Masih lengkap. Ada momen yang indah tidak, yang tidak pernah terlupakan, yang masih teringat, Nak, sampai sekarang bersama keluarga yang utuh? Tidak ada. Tidak ada. Kalau momen yang tidak menyenangkan, Ada. seperti apa tuh, Nak? Ketika saat itu, kalau tidak salah, di umur 4 tahun, ketika pergi ke Manado menemui keluarga bapak. Iya. Di situ mama mulai adu mulut dengan papa, kayak tidak menerima kenyataan. Saya di situ masih kecil, ya tidak tahu apa-apa, hanya bisa mendengar, tidak tahu yang mana mau dibela, kayak golongan tidak mendukung salah satunya. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya sudah tahu yang mana benar dan yang mana yang salah. Jadi saya tahu yang mana patut saya bela dan mana yang patut saya benci. Dari pengalaman itu, Nak, dari pengalaman yang di Manado itu, waktu itu Ananda masih umur 4 tahun ya, melihat apa? Pertikaian. Iya, pertikaian segala macam. Apa yang muncul kira-kira pada saat itu? Ya. Apa pikiran yang muncul pada saat itu? Ketika umur itu masih polos, gak tahu apa-apa, jadi kayak agak cuek-cuek lah sedikit, tapi masih diingat lah peristiwanya. Pas saat itu juga ada keluarga dari bapak datang menghibur, ajak bicara, apa, ngobrol, main-main, supaya seolah-olah tidak tahu lah kalau ayah dan ibu sedang melakukan adu mulut. Untuk perasaan sekarang terhadap Bapak, bagaimana, Nak? Sebenarnya sebagai seorang manusia, semakin dewasa seorang manusia akan semakin dewasa juga pemikirannya. Jadi saya mulai menerima apa adanya. Karena kalau saya membutuhkan bantuan, pasti saya mencari dia. Karena dalam hak seorang bapak adalah memenuhi tanggung jawabnya kepada seorang anak. Dari itu, walaupun perlahan dan perlahan mulai berangsur membaik, sering ketemuan, walaupun itu pun dalam jangka waktu yang lama. Jadi pernah beberapa kali ketemu Iya. sama Bapak? Iya. Nah, ketika bertemu, itu apa saja yang biasa dilakukan, Nak? Tidak terlalu lama juga ketemuannya, paling hanya ajak bicara, tanya kabar.
Dan waktu itu perasaan Ananda bagaimana? Senang atau ada perasaan apa? Bisa dibilang perasaan saya saat itu campur aduk. Iya. Sebagaimana perasaan anak kecil yang ditemui bapaknya bahagia, tapi sebagaimana orang yang disakiti dan didatangi oleh seorang penjahat itu merasa dendam ataupun amarah. Saya terkadang bingung terhadap perasaan ini, Hmm. tapi terkadang ya kata dari bunda, belajarlah menerima walaupun itu pahit, karena sebuah fakta tidak tentu manis dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi terimalah apa yang ada, karena kita hanya manusia dan tak ada kesempurnaan di dalamnya. Berpikir atau merasa bahwa ayah adalah penjahat. Jika bisa dibilang jahat, Gimana gitu? ketika bicara ayah bersama ibu, Iya. pasti kala itu ibu pasti menangis. Hmm. Ya mungkin tidak. Berkata, pertama sulitnya memperjuangkanmu, membesarkanmu. Lantas ayahmu datang bagaikan seorang yang tak berdosa, seolah bagaikan orang yang baru pertama kali ketemu, menanya kabar, berpura-pura polos. Tapi dalam hati juga berkata, bersyukur masih ada bisa bapak, karena mau dia apa? Dia ayah kandung, karena haknya juga ada pada dia, karena tanpa dia saya tak dapat lahir di dunia ini. Ya mungkin dapat lahir tapi dari perantara yang lain. Pernah berpikir tentang apa yang dipikirkan sama Anda? Aku? Pernah berpikir sama? Tidak. Kita nak? Tidak ya. Baik. Dan selama ini selalu ditenangkan sama ibu. Iya, Selalu ditenangkan sama ibunda. iya. Iya. Ketika momen pertemuan itu, ya, pertemuan dengan ayah, anakku ya, tadi disampaikan perasaan menjadi campur aduk. Campur aduk, ada bahagianya karena bertemu dengan ayah, kemudian ada sedihnya karena kecewa, ya. Nah, ada pengaruh tidak dari perasaan itu, ya, dari perasaan itu? Apakah ada pengaruh terhadap aktivitas yang kita lakukan? Menurut saya tidak ada, karena ya, menetralisirkan saja, membedakan urusan keluarga dan urusan sosial, karena setiap mungkin bisa dicampur, pasti ujung-ujungnya ya kesepian, menyendiri. Itu dilakukan. Tanpa arti, Kadang kan dilakukan itu. dan saya pernah merasakannya. Selama di pondok itu memang merasa itu, nak. Kadang-kadang merasa itu. Di pondok bisa dibilang bagaikan seorang yang memakai topeng, Oke. pura-pura tidak tahu, bagaikan seorang yang jalan saja. Padahal sebenarnya dalam perjalanan itu pemikiran itu rumit, bagaikan benang yang tak tahu lurus. Sering dipikirkan ini, nak. Sebenarnya agak jarang, tapi kadang kalau waktu sepi bicara sama ibu, bilang, motivasi,
kalau nanti sudah Tuhan bersudah di istri, jangan pernah melakukan kesalahan yang sama, karena sebuah kesalahan yang pertama kali adalah sejarah dan kesalahan yang kedua kali adalah lelucon, kata Karl Marx. Mm-mm. Maka dari itu, kalau nanti dapat pekerjaan, istri dan anak, rawatlah baik-baik, karena itu hanya di dunia, tidak selamanya. Kata ibu juga, sayang istrimu, cintai anakmu, Mm-mm. belajar menerima apa yang ada, walaupun itu hanya sedikit. Seperti contohnya ibu dari dulu masih kerja, pindah-pindah tempat karena masalah ekonomi, susah menghidupi keluarga, hanya 2 orang. Itu pun rumah masih dikontrak-kontrak, Mm-mm. pindah-pindah. Tapi lihat hasilnya sekarang, karena perjuangan dan tabah menikmati hasil, Mm-mm. bisa seperti saat ini. Dari itu, yang pernah ulangi kesalahan bapakmu, dan buat keluargamu bisa lebih baik ke depannya. Jadi ada pesan dari ibu ya. Untuk ibu sendiri, apa dia menikah kembali nak atau? Soalnya itu kelas 6 itu ada orang datang melamar, tapi dalam perkataan ibu, tidak usah, anak sudah besar, sudah sudah mau dikasih masuk nanti di pondok SMP. Tapi dalam pemikiran saya, Mm-mm. ya saya masuk pondok nanti, siapa yang menjaga ibu, Iya. siapa yang merawat, karena terjarak Sulawesi Selatan dengan Gorontalo sangatlah jauh. Iya betul. Mm-mm. Sudah bilang kalau tempuh pesawat kurang lebih 1,5 jam, kalau mobil 6 hari. Mm-mm. Jadi begitu jauh perjalanan untuk sampai ke sana. Kalau dibilang butuh seorang penjaga lah, tidak seorang ayah yang bisa menggantikan posisi yang telah hilang. Tapi dari berkata lain, seorang yang dititipkan amanah untuk menjaga malah menjadi sebuah musuh dalam selimut. Dari awalnya putih bening seperti air yang mengalir, mulai berubah bagaikan air keruh seperti limbah dalam sebuah industri. Mm-mm. Dan sampai sekarang itu pikiran itu ada nak ya? Pikiran untuk merasa bahwa sosok ayah yang dulu seperti itu. Karena terkadang sadar bahwa perilakunya itu tidak baik, Mm-mm. karena wanita itu diciptakan untuk dicintai oleh seorang Adam, dan Hawa itu adalah sebuah pelengkapnya. Mm-mm. Maka baik dari perasaan harus dijaga sebaik-baiknya, karena seorang yang Hawa itu lemah dan lembut, bukan kasar dan keras. Bagaimana seorang Adam yang menjaganya, dan Hawa adalah penghangat di dalamnya. Karena dimana sebuah keluarga yang lengkap adalah sebuah keluarga yang saling mencintai dan menyayangi, bukan seorang keluarga yang hanya sekedar hadir dalam sebuah pertemuan kehidupan. Walaupun pikiran itu ada, pikiran tentang ayah yang, mohon maaf, buruk ya. Pernah kepikir tidak untuk mulai sedikit berdamai nak? Dalam pikiran sih ada, karena ya semakin hari waktu berjalan,
hari berganti, setiap pekan berganti, bulan berganti, tahun berganti. Saya berpikir alangkah jeleknya jika saya berpikir tetap pada porosnya. Bisakah saya berubah pikiran itu menjadi lebih baik? Mm-mm. Dikali di mata seorang ayah yang saya benci bisa menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masa depan saya, baik itu keluarga sendiri dan keluarga anak-anak saya selanjutnya. Karena jika sifat itu diterus turunkan sampai ke bawah dapat merusak generasi. Mm-mm. Karena ujung-ujungnya juga saya akan merasakan bagaimana menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah keluarga. Ya, betul. Nah, untuk anakku yang lain, untuk saat ini sudah mulai berdamai. Saya sendiri berusaha untuk bisa menerima segalanya dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi, karena bagaimanapun itu sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi. Tuh ya. Kalau anakku gimana? Kalau menurut saya mungkin berdamai dengan keadaan adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hubungan keluarga. Karena kalau dipendam terus maka tidak ada jalan keluarnya. Terus yang terputar-putar, dipikir terus. Jadi mungkin berdamai saja jalanannya. Jalan terbaiknya. Iya. Jalan terbaiknya. Nah, anakku itu tadi teman-teman seperti itu. Perasaan sama, kondisi yang sama, ya. Walaupun mungkin memang ada perbedaan, tetap ada perbedaan ya. Kira-kira ada cara yang lain tidak, Nak? Cara yang lain, Hmm. saya rasa tidak ada. Tidak ada. Cukup berdamai Mm-mm. dan mengikhlaskan sesuatu yang telah terjadi. Mm-mm. Gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini walaupun semua anakku di sini merasakan ya sebagai anak yang ya qadarullah ya orang tua dalam kondisi berpisah ya. Namun di balik itu semua masih ada upaya ya dari anakku semua untuk bisa berdamai dengan keadaan. Walaupun mungkin itu adalah hal yang tidak mudah ya. Tidak mudah, Nak, ya? Tidak mudah. Nah, kita masuk ke tahap refleksi. Tadi ada yang disampaikan ke saya bahwa dalam menjalani hidup ini, khususnya di pondok, itu seolah-olah memakai topeng, ya, tadi, ya. Kalau anak sendiri, apakah pernah merasa seperti itu? Atau permasalahan ini diketahui sama banyak orang? Kalau masalah saya, hanya sebagian teman saya yang tahu. Sebagian saja yang tahu. Pernah memang cerita. Ya, Kalau kita Kak, Kalau saya itu ada beberapa teman yang saya kasih tahu, teman-teman dekat. jadi memang sudah pernah berbagi ya. Oke. Kalau kita anak, Jadi menurut saya hal itu perlu diungkapkan di dunia sosial. oke. Jadi tidak ada yang Jadi tahu, Nak. lebih baik dipendam, karena hal itu cukup dirasakan sendiri, bukan untuk bersama. Oke, baik. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, ya, aktivitas ini, konseling kelompok, ya, kira-kira ada hal ya, ada pengalaman apa atau ada perasaan apa yang dirasakan? Yang pertama, kita silakan. saya merasakan bahwa dunia dan keluarga saya itu
mungkin saya merasakan saya yang lebih buruk, tapi ternyata ada yang sama dengan saya, tapi mungkin dia yang lebih lebih parah dari saya. Jadi saya harus bersyukur masih bisa mempunyai seorang ibu yang bisa menjadi bapak, yang bisa merawat dua anak laki-laki hingga besar, yang bisa mencari uang demi anak-anaknya. Jadi saya selalu merasa bahwa ibu memang harus mempunyai pasangan yang bisa menemaninya sampai tua. Itu harapannya nak ya. Baik, kalau kita nak bagaimana? Saya sering merasakan bahwa hanya saya yang mengalami perihal tersebut, saya yang paling parah. Dan ternyata setelah saya ketahui sekarang, ternyata ada yang lebih daripada saya, ada Iya. yang kehidupannya lebih, itulah. Tapi izin saya mengambil hikmah. Iya. Ternyata di balik semua itu saya harus semangat, harus tetap tegar, harus kuat menghadapi realita ini, karena hidup itu kausalitas, sebab akibat, Iya. dan berjalan misterius. Mungkin itu. Oke, baik. Setelah mengikuti aktivitas ini nak, apa yang dirasakan? Saya merasakan bahwa dulunya saya berpikir bahwa hanya saya yang merasakan hal tersebut. Ternyata dalam lingkungan saya atau bahkan di luar sana, bahkan adik merasakan hal tersebut atau Hal yang sama. misalnya lebih parah daripada saya. Karena kan mungkin faktor dari tekanan masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Dan mungkin saya bisa merasa lebih baik karena tak semua orang bisa merasakan hal tersebut, dan tak mungkin sebuah orang akan tumbuh bangkit menjadi sesuatu yang lebih baik tanpa adanya suatu hal yang membuatnya ingin terus berjuang dalam kehidupan tersebut, baik itu masalah dalam pribadi, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Ya, saya terus berpikir bahwa teruslah memperbaiki diri, buatlah yang terbaik, jangan pernah buat orang tua menyesal akan kehadiranmu, dan jangan pernah buat menyesal ibumu yang telah membesarkanmu. Dan jadilah yang bermanfaat bagi dunia, keluarga. Gitu nak ya. Nah, sebelum kita akhiri, baik ya, jadi semua alhamdulillah bisa mampu untuk terbuka ya. Terima kasih banyak anakku ya. Dan tujuan kita insya Allah tercapai. Kita mencoba untuk bagaimana bisa heal ya, bisa menyembuhkan diri sendiri nak ya, dengan proses ini, proses aktivitas konseling kelompok. Tadi Adanda tinggal sama siapa sekarang? Sama ibu, Sama ibu ya, kakak, sama ibu. kakak, om, tante, sama adik sepupu. Oke, iya. Kemudian kita anak tinggal sama siapa sekarang? Sama ayah, ibu tiri, dan adik-adik. Ayah, ibu tiri dan adik-adik. Dan kita anak Saya tinggal dengan ibu. ibu saja. Baik.
ketika diberikan kesempatan untuk bisa menulis atau mengirimkan pesan suara, ya, kepada ayah, kepada ayah, kepada ibu, kepada ayah. Kira-kira apa isi pesan suaranya? Kita dengar. Ya. Saya berharap semoga kesalahan yang pernah Anda buat tidak terulang untuk kedua kalinya. Karena cukup saya menderita. Cukup jangan kau mengorbankan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Ya. Kita nak. Apa pesan untuk sama ayah? Pesan saya, Ayah kandung ya. terima kasih sudah menjaga ibu, tapi hanya sebentar, tidak selamanya. Dan terima kasih saya bisa lahir di dunia ini. Dan semoga ayah tidak ada rasa dendam dengan ibu lagi. Dan terima kasih sudah bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk membiayai anaknya. Oke. Pesan tak nak sama ibu? Pesan saya yaitu terima kasih telah merawat saya dari kecil sampai dewasa ini, karena engkaulah yang memberikan saya semangat. Semoga ibu kuat dengan kenyataan yang ibu alami, dan selamat berjuang sendirian. Mungkin saya akan membantu kalau saya sudah besar nanti atau kerja. Nah, sekarang saya belum bisa apa-apa untuk ibu. Semoga suatu saat nanti ketika saya sukses, saya akan membagikan ibu. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa ya untuk hari ini nak ya. Terima kasih banyak nak ya. Sudah bisa berbagi. Mohon maaf bila beberapa pertanyaan mungkin mengulik sedikit sesuatu yang selamanya dipendam ya. Tapi percayalah nak ya. Percaya bahwa tidak ada sesuatu terjadi itu bukan atas izin Allah SWT. Kita pun hari ini ketemu hari ini tanpa ada perencanaan sama sekali, ya. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan hal yang baik ya, Jadi semua yang didiskusikan di sini banyak pelajaran dan hikmah, termasuk buat saya pribadi. Ya, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.